Hai, halo, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan saya, John Wery, di channel YouTube saya. Kali ini saya mau membahas masalah jangan beli ikan di tempat saya. Ya, kenapa jangan beli ikan di tempat saya? Ikan merpati pos ya, terutama ya. Itu karena hmm, jaraknya masih di bawah jarak standar. Jadi punya saya itu hilang di jarak di bawah 350 km. Itu jarak standar merpati pos. Jadi apa ya? Saya bilang kurang bagus. Ikannya kurang bagus semua. Jadi karena terbukti pada saat saya ikutkan di lomba pertama itu hilang di sekitar pada kota Pati ya, hilangnya pada res di kota Pati itu sekitar 240 km. Itu hilang, itu piikan pertama dari indukan saya yang saya punya hilang di 240 km. Nah, untuk res kedua masih dengan indukan yang sama itu hilang lagi di Blitar. Di Blitar itu 340 km ya, tapi dia hilang, dia cuma sampai kota Ponorogo. Ponorogo itu 269 km. Begitu dinaikkan sedikit ke kota Blitar itu hilang di 340 km. Jadi kesimpulannya semua ikan saya itu masih di bawah jarak standar merpati pos. Jarak standar merpati pos itu sekitar 350 kilo untuk jarak standarnya ya. Jarak middle-nya 400 sampai 500 km. Jarak longnya 600 sampai 700 km dan jarak ekstra longnya 1000 sampai 1200 km. Jadi kesimpulannya kalau kalian semua punya merpati pos dan itu hilang di jarak 300 km ke bawah, itu nggak apa-apa. Dan kalaupun itu pulang dari jarak 350 km itu juga nggak apa-apa, karena banyak temennya yang lain, banyak para poser-poser yang lain, merpati pos yang lain yang memiliki burung yang bisa pulang dari jarak segitu. Jadi gimana ya, kalau beli ikan itu mending ke komunitas lokal di kota kalian. Contohnya misalnya di Bandung atau di mana, mending beli ke, kalau di Bandung beli ke Lalang Buana, yaitu ada pomnya sendiri. Beli ke sana, karena apa? Dengan begitu kita bisa lebih dekat dengan komunitas lokal kota kita. Nah, kalau sudah punya komunitas lokal, kita bisa ikut gabur terbang apa lomba-lombanya. Jadi gimana ya, kita nggak mungkin terbangin merpati pos sendirian sampai Ponorogo, itu nggak mungkin, sangat impossible. Jadi yang bisa mewujudkan itu adalah komunitas merpati pos lokal di kota kalian. Jadi belilah ke orang lokal supaya dapat informasi lebih lebih bagus dan lebih banyak tentang komunitas pos di kota Anda. Mulailah ikuti komunitas pos di kota Anda. Setelah itu kamu bisa tahu seberapa jauh burung bisa terbang. Karena saya pun kalau nggak ikut komunitas nggak bakal tahu burung saya sampai mana jauhnya. Untuk kelas pertama sampai kota Semarang, begitu dibawa ke Pati hilang. Berikutnya untuk kelas kedua dengan ikan yang kedua hilang di kota Ponorogo. Ponorogo bisa pulang, itu 269 km bisa pulang, tapi hilang di kota Blitar. Itu baru 340 km. Berarti ikan saya semua yang ada sekarang masih jauh di bawah jarak standar merpati pos. Dan saya yakin kalau pos-pos yang di bawah standar seperti itu di kota-kota, itu di kota-kota besar lainnya mesti banyak lah, di tempat-tempat kalian banyak. Jadi saya mau bilang merpati pos saya jelek, ya jelek karena masih di bawah jarak standar, belum bisa berprestasi. Kalau saya jual, walaupun saya pernah jual pijekannya beberapa ke teman-teman lokal, itu jual sekitar 200 ribu sampai 250 ribu, karena itu ya teman lokal lah datang ke saya, itu pun masih dengan indukan yang sama. Jadi saya bilang mesin merpati pos yang saya jual itu jaraknya maksimal 300 km, nggak bisa lebih di atas itu. Bahkan untuk lomba tahun ini pun masih
dengan menggunakan indukan yang sama, jadi jaraknya tetap di bawah 300 km. Tapi ya saya masih punya nyeburnya cuman baru indukan itu. Dan apakah ada perbaikan? Ada piyikan dari Trah Juara yang saya punya, cuman saya belinya kan masih piyik, jadi belinya tuh waktu masuk bisa loloh baru bisa nyucuk. Nah berarti dia harus tunggu dewasa dulu, bertelur, baru anakannya itu yang akan diikutkan lomba di race Merpati Pos. Berarti kemungkinan tahun 2021 ya, kalau saya nggak bosan nunggunya masih bermain Merpati Pos, 2021 baru saya punya para penerbang yang indukan terbaru dari piyikan Trah Juara. Terus kenapa milih Trah Juara? Karena buah jatuh itu tidak jauh dari pohonnya, sehingga buktinya aja lah ya, saya punya indukan satu, pijikannya itu nggak bisa lebih di atas 300 km. Pijikan generasi pertama, pijikan generasi kedua itu semua selalu di bawah 300 km sudah hilang. Dan buat saya itu bukan, berarti masih di bawah standar jarak Merpati Pos, karena jarak standarnya itu 350 km. Jadi ya memang harus penuh dengan penelitian ya, maksud aku riset. Kita harus, kalau mau meningkat, harus mulai beli pijikan Trah Juara. Ya minimal kita beli ke senior di lokal kota kita masing-masing. Kita beli ke senior di situ lah yang dekat, ya kan kita pastikan bisa dapat harga yang agak bagus, karena kita kan satu kota. Dan gimana ya, untuk breeding Merpati Pos biar jaraknya bisa jauh-jauh dan bagus. Karena ya bermain Merpati Pos itu kan yang dicari jarak jauhnya, semakin jauh semakin bagus. Jadi terbang tanpa batas, walaupun ya bisa pulang dari 1200 km itu sudah cukup bagus. Itu udah mentok ya, udah mentok, jarak mentok untuk di lokal lomba di komunitas saya sini di Cilacap. Oke, sekian dari saya. Jadi untuk bermain Merpati Pos, kalau masih di bawah 300 km itu berarti di bawah standar. Dan kalau hilang itu nggak masalah. Kalau kembali pun gak usah bangga, karena banyak temen yang lain yang bisa pulang juga. Dan kalau ditanya sudah berapa pijikan yang hilang, saya sekitar hampir 25-30 pijikan hilang selama proses seleksi alam. Jadi tetap semangat dan jangan menyerah, dan ikutilah komunitas di kota-kota kamu, karena itu yang bisa membuat Merpati Posmu terbang jauh tanpa batas. Salam Merpati Pos.